Baik pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari Gedung Nusantara DPR RI dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang wakil kita dari Komisi 11 DPR RI, Bapak Amir Uskara. Terima kasih atas waktunya Bapak. Dan pemirsa, kita ketahui bahwa sebelumnya beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia perlu berhati-hati terhadap adanya potensi dari resesi dan juga ancaman resesi global di tahun 2023. Salah satunya bisa dari adanya peningkatan utang maupun resesi di tahun ini dan juga adanya perubahan iklim. Nah, Bapak melihat adanya potensi ancaman di tahun ini, termasuk diantaranya adalah resesi dan juga mungkin adanya peningkatan utang. Bagaimana Bapak melihat Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonominya dan juga kesiapan dalam menghadapi tahun 2023 ini, Pak? Ya, secara umum saya kira memang kita sepakat dengan pemerintah bahwa kondisi di 2023 ini kita harus hati-hati karena kawasan ya, konflik kawasan yang masih berlangsung, kemudian juga kondisi resesi yang kemungkinan terjadi di beberapa negara tentu pasti akan berpengaruh terhadap ekonomi kita. Tapi juga kita harus optimis bahwa kondisi yang ada di Indonesia saat ini itu insya Allah bisa tetap untuk tumbuh sesuai dengan target-target pertumbuhan yang kita sepakati dalam APBN. Tapi memang kerja-kerja dari pemerintah harus lebih maksimal dari yang ada di 2022. Kalau 2022 kemarin kita sangat diuntungkan dengan harga komoditi yang melonjak dan itu bisa menambah penerimaan kita. Tapi di tahun 2023 ini kan harga itu kita belum bisa pastikan, apalagi kalau misalnya resesi ekonomi terjadi di beberapa negara Eropa, pasti komoditas yang selama ini banyak ke Eropa juga akan berpengaruh. Nah, ini tentu menjadi salah satu yang harus kita jaga bersama-sama. Secara umum saya kira dengan kondisi pangan kita, kondisi produksi pangan kita yang tetap terjaga di 2023, saya kira terutama khusus untuk masyarakat kita yang rentan miskin atau yang miskin, insya Allah ya panjang subsidi yang ditujukan kepada masyarakat itu masih bisa berlangsung, inflasi masih bisa terjaga. Ya, kita masih yakin sampai saat ini pertumbuhan masih bisa terkawal sampai di atas 5%, dan saya kira juga ya IMF dan juga Bank Dunia, World Bank juga masih memprediksi pertumbuhan di Indonesia itu di antara 4,7 sampai 5% di 2023 ini. Jadi saya kira kita tetap harus melihat kondisi yang ada, kita harus hati-hati dengan apa yang terjadi di secara global, tapi kita juga tetap harus optimis untuk bisa meningkatkan kinerja pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kita. Sedikit Pak, ini sudah sangat dirangkum. Tadi Bapak mengatakan bahwa IMF mengatakan bahwa Indonesia ini berpotensi untuk mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 4%. Namun IMF sendiri menyebutkan bahwa untuk pertumbuhan dunia secara global itu hanya akan mencapai angka 2,7%. Nah, tadi juga Bapak mengatakan bahwa kita perlu penguatan sektor pangan. Sementara kita melihat bahwa belakangan ini terjadi perubahan iklim juga menjadi salah satu apa yang menjadi prioritas pemerintah termasuk dalam pertemuan G20, Pak. Nah, kira-kira apa nih PR dari Komisi 11 dan juga pemerintah Indonesia untuk penguatan sektor pangan agar kita terancam dari resesi global, Pak? Tentu dorongan pemerintah untuk pangan kita itu harus tetap maksimal, terutama dalam rangka mensubsidi pupuk petani atau mungkin sektor-sektor pertanian, karena subsidi untuk sektor pertanian ini pasti akan berpengaruh terhadap inflasi yang bisa terjadi di masyarakat. Kondisi sektor pangan itu berpengaruh 75%, hampir 75% terhadap masyarakat miskin, terutama untuk perekonomian mereka. Sehingga kalau misalnya pangan kita terjaga, maka tentu insya Allah kondisi masyarakat kita yang rentan miskin dan miskin itu masih bisa terjaga. Sepanjang subsidi yang selama ini juga diberikan oleh pemerintah, bantuan sosial dan lain-lain itu juga masih terus lanjutkan, dan saya kira di APBN 2023 kita jaga itu bersama-sama. Nah, saya juga yakin apabila itu tetap jalan sesuai dengan apa yang kita targetkan, kemudian pangan kita bisa terjaga seperti yang saya sampaikan tadi, di mana produksi pangan kita bisa terjaga, tentu insya Allah ini apa yang menjadi kekhawatiran hampir seluruh masyarakat terutama IMF tadi terhadap kondisi global itu tidak terjadi di Indonesia. Baik Pak, saya rasa cukup Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak Amir Uskara, dan pemirsa demikian hasil wawancara saya terkait dengan, terima kasih Bapak. Pemirsa, demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Amir Uskara dari fraksi P3 terkait dengan adanya ancaman resesi global pada tahun 2023 ini. Tentu kita harapkan bersama bahwa apa yang menjadi fokus pemerintah terkait dengan ketahanan pangan untuk membantu Indonesia terlepas dari ancaman resesi global bisa membaik dan menyelamatkan Indonesia dari adanya ancaman resesi. Saya Elisa Purba, kembali ke studio.